Selamat pagi Pak Beni dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Kristina Herika Damayanti dengan NIM 241414010. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proyek analisis saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM menggunakan beberapa indikator dalam mata kuliah Matematika Keuangan dan Pasar Modal, yaitu analisis return, analisis risiko, analisis beta, analisis CAPM, dan analisis Sharpe ratio. Untuk tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk mengetahui apakah saham ANTM ini layak untuk dipertimbangkan sebagai investasi berdasarkan data selama 1 tahun terakhir. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam analisis, saya akan menjelaskan profil dari perusahaan ini. Objek penelitian saya adalah PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM. Perusahaan ini adalah perusahaan tambang yang didirikan pada tahun 1968 dan menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Perusahaan ini melakukan aktivitas seperti mencari, mengambil, memproses, dan menjual berbagai jenis komoditas mineral. Untuk produk utama yang dihasilkan perusahaan ini meliputi nikel, emas, dan bauksit. Saham ANTM ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan kode ANTM. Lalu saya memilih saham ini karena ANTM merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia dan memiliki keterkaitan erat dengan industri nikel yang saat ini banyak dibutuhkan untuk mengembangkan kendaraan listrik. Lalu selanjutnya kita masuk ke bab 2 yaitu grafik harga saham. Berdasarkan grafik harga saham selama periode 1 tahun terakhir, saham ANTM menunjukkan kecenderungan menurun. Pada awal tahun 2026, harga saham sempat mencapai sekitar 4.700 per lembar saham. Namun kemudian mengalami penurunan hingga berada di sekitar 2.850 per lembar saham. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 1 tahun terakhir, kondisi saham ANTM mengalami tekanan dan pergerakannya cukup fluktuatif. Lalu kita masuk ke analisis return. Oh ya, namun sebelumnya di sini juga dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sekitar 10,09% dalam periode 1 tahun terakhir PT Aneka Tambang Tbk. Lalu di analisis return, kita akan mencari return yang merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh investor. Untuk formulanya yaitu R sama dengan PT dikurangi PT-1 per PT-1 dengan keterangan R itu adalah return, PT yaitu harga akhir, dan PT-1 harga awal. Untuk perhitungan return saya ambil dari data asli harga saham ANTM. Untuk tanggal 12 bulan 6 2026 yaitu harganya 2.850 dan pada tanggal 11 bulan 6 2026 yaitu dengan harga 2.720. Maka return yang didapatkan yaitu 4,78%. Maka interpretasinya yaitu investor memperoleh keuntungan 4,78%. Sesuai perhitungan di Excel didapatkan return tahunan saham rata-rata return 0,02%, maka dapat disimpulkan expected return-nya adalah 0,02%. Artinya, secara rata-rata investor memperoleh keuntungan sebesar 0,02%. Meskipun nilainya relatif kecil, return yang positif menunjukkan bahwa saham ANTM masih mampu memberikan keuntungan pada investor selama periode penelitian yaitu 1 tahun terakhir. Namun, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu besar sehingga perlu dibandingkan dengan tingkat resiko yang ditanggung. Maka di sini kita menganalisis resikonya itu. Resiko biasanya diukur menggunakan variansi atau standar deviasi. Semakin besar penyimpangan return terhadap rata-rata, maka akan semakin beresiko. Untuk formula variansi yaitu S kuadrat sama dengan sigma R I dikurangi R bar kuadrat per N-1 sama dengan
sama dengan didapatkan 0,13%. Ini saya dapatkan dari perhitungan menggunakan Excel. Lalu untuk standar deviasinya yaitu S kuadrat sama dengan akar S kuadrat sama dengan 3,61%. Lalu di sini didapatkan untuk saham ANTM return rata-rata yaitu 0,13% dan SD-nya yaitu 3,61%. Maka nilai standar deviasi sebesar 3,61% ini menunjukkan bahwa return saham ANTM mengalami fluktuasi yang cukup besar dibandingkan rata-ratanya. Semakin besar standar deviasi, semakin tinggi resiko investasinya. Oleh karena itu, saham ANTM lebih cocok untuk investor yang berani menghadapi resiko tinggi dibandingkan investor yang cenderung berhati-hati. Lalu kita masuk ke analisis beta. Beta menunjukkan sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar. Pasar Indonesia biasanya dilihat dari IHSG. Untuk formula beta yaitu COF RS, RM per VAR RM. Dengan keterangan RS itu adalah return saham dan RM adalah return pasar. Untuk interpretasinya yaitu beta sama dengan 1 menggambarkan sama dengan pasar, beta lebih dari 1 yaitu menggambarkan agresif, beta kurang dari 1 menggambarkan defensif, beta kurang dari 0 menggambarkan berlawanan arah. Lalu di sini kita hitung untuk covariance-nya berdasarkan perhitungan di Excel, saya mendapatkan 0,00023857 dan variance IHSG-nya yaitu 0,00022193, maka didapatkan betanya yaitu 1,76. Karena nilai beta lebih besar dari 1, maka saham ANTM termasuk saham yang agresif. Artinya ketika pasar naik dan turun sebesar 1%, saham ANTM cenderung bergerak lebih besar yaitu sekitar 1,076%. Dengan kata lain, saham ANTM memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi, tetapi juga memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan pasar secara umum. Lalu selanjutnya kita masuk ke analisis CAPM. CAPM ini digunakan untuk menentukan return yang layak diterima investor berdasarkan risiko sistematis. Untuk formulanya yaitu ERI sama dengan RF ditambah beta I dikali ERM dikurangi RF. Untuk keterangannya yaitu RF adalah risk free rate, lalu untuk ERM-nya yaitu return pasar dan betanya adalah beta. Lalu di sini dihitung dari BI rate-nya yaitu didapatkan 0,088306 dan return pasarnya negatif 0,0006485553. Lalu betanya berdasarkan analisis beta sebelumnya kita dapatkan 1,07581935, maka didapatkan ERI-nya sama dengan negatif 0,0073930112. Maka nilai negatif ini menunjukkan bahwa dalam kondisi pasar selama periode 1 tahun terakhir, saham ANTM diperkirakan tidak memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasar yang sedang mengalami penurunan sehingga memengaruhi prospek keuntungan saham ANTM ini sendiri. Lalu di bab 7 ada analisis Sharpe ratio. Sharpe ratio mengukur return yang diperoleh untuk setiap satu unit resiko. Di sini untuk formulanya yaitu Sharpe sama dengan RP dikurangi RF per sigma P. Keterangannya RP yaitu return ANTM, RF yaitu risk free rate atau dapat dilihat dari BI rate-nya. Lalu di sini sigma P yaitu untuk standar deviasi return saham. Lalu di sini dapat dilihat bahwa untuk kualitasnya kurang dari 1 itu berarti menunjukkan kurang baik, 1 sampai 2 itu baik, lalu interval 2 sampai 3 itu sangat baik, dan lebih dari 3 itu luar biasa. Lalu kita hitung return ANTM-nya didapatkan 0,02%, lalu untuk BI rate-nya yaitu 8,83%, untuk standar deviasinya yaitu 3,61%. Lalu kita hitung dan didapatkan bahwa
Sharpe rasionya yaitu negatif 2,443. Nilai Sharpe rasio yang negatif menunjukkan bahwa kinerja investasi saham ANTM kurang baik. Artinya keuntungan yang diperoleh investor tidak cukup untuk mengimbangi resiko yang harus ditanggung. Bahkan dalam periode penelitian ini, yaitu 1 tahun terakhir, investor berpotensi memperoleh hasil yang lebih baik. Namun, jika menempatkan dana pada instrumen yang bebas risiko dibandingkan membeli saham ANTM. Lalu kita masuk ke dalam kesimpulan investasinya. Berdasarkan seluruh hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tadi ada return saham ANTM itu positif sebesar 0,02%. Lalu untuk resiko saham itu cukup tinggi dengan standar deviasi 3,61%. Lalu nilai beta sebesar 1,76 menunjukkan bahwa ANTM merupakan saham yang agresif. Lalu hasil CAPM sebesar negatif 0,76 negatif 0,739% menunjukkan prospek return yang kurang baik. Lalu yang terakhir ada Sharpe rasio sebesar negatif 2,443 yang menunjukkan bahwa return yang diperoleh tidak sebanding dengan resiko yang ditanggung. Dengan demikian, saham ANTM selama periode penelitian 1 tahun termasuk saham agresif, tetapi belum layak dipertimbangkan sebagai pilihan investasi pada periode tersebut, karena tingkat resikonya yang tinggi, sementara keuntungan yang diperoleh itu termasuk rendah. Mungkin itu saja dari saya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM menggunakan metode analisis return, analisis risiko, analisis beta, analisis CAPM, dan analisis Sharpe ratio. Sekian dari saya, terima kasih.